Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara 'abdah, wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah, mukhlishina lahu ad-din walau kariha al-kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lil iman wa manna 'alaina bi idraki shahri ramadan wa waffaqana fihi lit ta'ati wal birri wal ihsan. Falahu ta'ala atammul hamd wa awfash syukr wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan arju biha an-najata yawman nusyur. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, ballagha ar-risalah wa adda al-amanah, wa jahada fillahi haqqa jihadihi hatta tarakana 'ala mahajjatil bayda layluha kanahariha allati la yazighu 'anha illa halik. Sallallahu wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala sunnatihi wa ihtada ila yaumiddin. Wa ba'du fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah azza wa jalla fil Qur'anil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Inna anzalnahu Qur'anan 'arabiyyan la'allakum ta'qilun. Al-ayah, sadaqallahul azim. Jamaah salat Idul Fitri a'azzanallahu wa iyyakum. Satu bulan tuntas telah kita lalui Ramadan dengan segala warna-warni amaliyah kebajikan. Kita telah purna berlelah-lelah perang melawan segala bujuk yang membuat terlena dan melalaikan. Maka kiranya pagi ini, di hari yang fitri ini, patut kita panjatkan perayaan syukur dan samudera pujian kepada Allah Jalla wa'ala dengan cara memohon keistiqomahan dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi segala bentuk larangan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kita tahu bahwasanya mukjizat-mukjizat yang diberikan Allah kepada para nabi pasti memiliki nilai lebih jika dibanding dengan kelebihan-kelebihan yang lain. Termasuk juga apa yang telah Allah berikan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Namun jamaah salat Idul Fitri yang berbahagia, adakah kita pernah berpikir tentang apa sebenarnya sisi menarik dan luar biasa dari Al-Quran?
Sementara jika kita menilik mukjizat-mukjizat yang dimiliki para nabi lain, seluruhnya hampir mampu membuat kita takjub lantaran kehebatannya. Nabi Ibrahim alaihissalam misalkan, dengan ketidakmampanannya dibakar bara api, atau Nabi Musa dengan tongkatnya yang mampu membelah lautan dan menenggelamkan bala pasukan Fir'aun. Begitu juga dengan mukjizat-mukjizat nabi-nabi yang lain. Tentu akan lahir dalam nalar sehat kita bahwa yang namanya mukjizat tentu adalah sesuatu yang amat sangat istimewa keberadaannya. Ialah sebagai senjata andalan yang diberikan Allah kepada Rasul-Nya demi syiar tauhid yang sudah barang tentu menjadi tugas kerasulannya. Sementara Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi akhir zaman, rasul yang bahkan paling mulia. Beliau juga sebaik-baik makhluk. Tentu secara logika mukjizatnya pun pasti lebih dahsyat dibanding dengan nabi-nabi sebelumnya. Namun sayangnya kita sendiri sebagai umat beliau masih banyak yang belum mengetahui betapa istimewanya mukjizat baginda kita. Jamaah salat Idul Fitri azzanallahu wa iyyakum. Memang Al-Quran merupakan kalamullah yang ilahi. Tapi apakah hanya sebatas pada kita akan mendapatkan pahala di setiap membaca huruf demi hurufnya? Sementara para jamaah sekalian, pahala merupakan sesuatu yang masih samar bagi kita selama masih hidup di dunia. Atau dengan kata lain, balasan pahala baru akan bisa kita rasakan nanti di kehidupan yang akan datang. Ayu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Sedangkan bagaimana kita hendak meyakini sesuatu padahal sebagai makhluk berakal kita membutuhkan hal-hal konkret yang bisa kita rasakan selagi kita masih diberikan nikmat berupa kehidupan. Allah Jalla wa'ala dalam permulaan surat Al-Baqarah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Al-ayah. Shadaqallahul azim. Alif lam mim itu merupakan sebuah kitab yang tiada sedikit pun keraguan di dalamnya. Hudal lil muttaqin, ialah berfungsi sebagai petunjuk bagi mereka-mereka yang bertakwa. Kemudian dilanjutkan kembali seraya menegaskan sebuah pertanyaan, siapakah mereka yang dikatakan bertakwa itu? Adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, yang senantiasa beriman terhadap hal gaib, atau puncaknya adalah beriman kepada Allah. Wa yuqimunas sholata, dan mereka yang melaksanakan sholat secara berkesinambung dan sempurna. Di samping itu juga wa mimma razaqnahum yunfiqun, mereka yang gemar mensedekahkan sebagian pemberian Allah, baik berupa harta ataupun dan lain sebagainya. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, dari takwil mengenai beberapa ayat di atas tadi, tentu kita dapat memahami bahwa Al-Quran sebenarnya adalah sebuah peta hidup, sebuah rambu-rambu, atau sesuatu yang dapat selayaknya mampu membimbing kita, menuntun kita dalam melaksanakan perjalanan kehidupan di dunia. Sungguh betapa kita akan mengalami kegelisahan dan kebingungan yang luar biasa saat kita hendak menuju suatu tempat misalkan. Namun kita tidak tahu harus melewati jalan mana, harus naik apa, bagaimana, butuh membawa apa saja atau dan lain sebagainya.
Perjalanan yang demikian tentu akan menjadi berat ketika kita hendak menjalankannya. Belum lagi ketika kita tidak tahu dalam perjalanan nanti boleh jadi ada sungai yang harus diberenangi, ada jembatan yang harus diseberangi, ada hutan yang harus dilewati, serta rintangan-rintangan lain yang mustahil kita tapaki tanpa bekal pengetahuan apapun selama berperjalanan ini. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, kita semua sebagai makhluk Allah sejatinya adalah sama-sama dan sedang melakukan sebuah perjalanan, yaitu berperjalanan menuju ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kita semua adalah milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kepadanya lah kita semua menuntaskan ujung perjalanan kehidupan, atau dengan bahasa lain kita semua akan kembali. Adalah hal yang masuk akal jika dalam beberapa kondisi hidup ini kita mengalami kebingungan, kegelisahan, kecemasan, ketakutan, keputusasaan. Bahkan tak jarang kita memaksakan diri melakukan hal-hal yang sembarangan, serampangan, dan asal terjang. Oleh karena disadari atau tidak, sebagian besar dari kita belum mampu memfungsikan Al-Quran sesuai dengan fungsi yang telah dijelaskan dalam ayat tadi. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, hari ini seluruh penjuru dunia sedang mengalami cobaan yang sama. Tersebar merebaknya wabah virus, selain memang diakibatkan oleh faktor-faktor alasan kimiawi, juga tentu merupakan salah satu dari sekian banyak ayatullah yang jauh sebelum hari ini telah termaktub sebagai ketetapan yang memang akan dikehendaki terjadi. Bahkan peristiwa seperti ini sejatinya bukan yang pertama kali Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan di muka bumi, melainkan telah berkali-kali diperistiwakan pada umat-umat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Hal ini seperti banyak diceritakan dalam Al-Quran, di antaranya tentang sebab-sebab sebuah kejadian, tentang rambu-rambu yang harus diperhatikan, tentang cara dan penyikapan, bahkan tentang siapa saja sejatinya yang akan dimatikan, digugurkan, dan diselamatkan. Yang demikian tidak lain agar kita semua sebagai umat dari Nabi yang terbaik ini mampu menjadikannya sebagai hikmah dalam melanjutkan perjalanan menuju sebuah keridhaan. Disinilah keberfungsian Al-Quran sebagai petunjuk akan secara otomatis bisa dirasakan oleh mereka-mereka penyandang gelar Al-Muttaqun, yaitu mereka-mereka yang bertakwa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, definisi tentang takwa sudah sangat sering kita dengar. Permulaan surat Al-Baqarah di atas pun telah mengarahkan kita pada memahami beberapa ciri penting yang harus melekat di jiwa orang-orang bertakwa. Satu di antaranya adalah alladzina yu'minuna bil ghaib, bahwa orang yang bertakwa minimal harus sanggup iman terhadap yang dalam substansi puncak pengertiannya adalah beriman kepada Allah Jalla wa'ala, meyakini keberadaan Allah dalam keghaibannya, serta mampu merasakan kehadirannya kapanpun waktu dan kondisinya. Hal ini sesuai dengan apa yang pernah dikatakan seorang ulama sufi yang bernama Imam Al-Hakim dalam kitab Dawa'ul Qulub bi Aqwalil Ulama yang ditulis oleh Syekh Ahmad Yasin Ibnu Ashmuni di halaman 6. Qaulnya berbunyi, ta'hid nafsaka fi thalathati mawadhi',
idza 'amilta fadhkur nadarallahu ilaik wa idza takallamta fadhkur sami'allahu ilaik wa idza sakanta fadhkur 'alimallahu fiik. Yang artinya tegaskan atau yakinkan selalu dirimu dalam 3 keadaan. Yang pertama, idza 'amilta fadhkur nadarallahu ilaik. Apabila kamu sedang melakukan sesuatu, maka ingatlah bahwa pandangan Allah selalu tertuju kepadamu. Wa idza takallamta fadhkur sami'allahu ilaik. Dan apabila kamu sedang berbicara, ingatlah pula bahwa Allah pun selalu mendengarkan apapun yang kamu ucapkan. Bahkan wa idza sakanta fadhkur 'alimallahu fiik. Saat kita diam sekalipun, saat kita sedang tidak melakukan aktivitas apapun, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa mengetahui apa yang sedang kita rasakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah. Cobaan, ujian, musibah, fitnah atau dan lain sebagainya, termasuk juga hadiah, nikmat, anugerah dan sejenisnya, sejatinya seluruhnya adalah sama-sama mengandung nilai tinggi lagi baik bagi kita semua, asalkan mampu mensyukurinya dan menjadikannya sebagai hikmah. Dalam segala peristiwa yang menggelisahkan, Al-Quran sejatinya mampu hadir sebagai pemberi jawaban yang menenangkan. Ayat per ayatnya, surat per suratnya hadir sebagai rumus yang mampu memecahkan keputusasaan, mampu meluruskan ketidaktahuan, selagi kita semua mau mendalaminya dengan sungguh dan mempelajari serta mengamalkannya dengan bekal iman yang teguh. Sebaliknya para hadirin, apapun bentuk pemberian akan mampu memicu dampak buruk bagi kehidupan apabila kita menyengaja berlaku fasik, yaitu diantaranya percaya atas pentingnya Al-Quran, tapi di sisi lain kita menyepelekannya dengan sama sekali tidak pernah menyentuhnya, membacanya, apalagi ngaji keilmuannya untuk berusaha memahaminya. Disebutkan Syekh Ahmad Zarruji dalam kitab Ta'limul Muta'allim perihal tanda-tanda dan alasan mengapa Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki kerusakan dan kehancuran bisa terjadi, yaitu dalam kutipan nazamnya, fasadun kabirun 'alimun mutahaddik wa akbar minhu jahilun mutanassib. Sungguh kerusakan besar akan terjadi tatkala sudah mulai banyak orang-orang alim yang tidak teratur dan tidak mau diatur, tapi akan lebih gawat lagi rusaknya jika banyak orang-orang jahil atau orang-orang yang bodoh terhadap agama melakukan ibadah seenaknya sendiri dan sekehendaknya sendiri, alias ibadahnya ngawur. Hadirin jamaah salat Idul Fitri yang dirahmati oleh Allah, sungguh betapa bahagia kita semua di hari raya yang fitri ini. Setelah berpuasa sebulan penuh imanan wa ihtisaban, akhirnya serentak bersama-sama memunajatkan takbir, mengumandangkan tahlil, mendengungkan tahmid kepada Allah Jalla wa'ala, sembari berharap semoga kita semua termasuk bagian dari hamba-hambanya yang bertakwa, yang gigih dan tekun dalam berproses mempelajari makna-makna tersirat dari Al-Quran, agar kelak ketika tiba waktu berpulang, kita sedang dalam kondisi bersih, suci sebagaimana dulu waktu dilahirkan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Aqulu qawli hadza astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisa'iril muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.
اللهم فصل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله فيما أمر وانتهوا عما نهى وزجر، واعلموا أن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته بقدسه، فقد قال الله تعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وعلى أنبيائك ورسلك وملائكة المقربين، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وارض عنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وتوبة نصوحا. اللهم اصلح الرعية واجعل أندونيسيا ديار المسلمين آمنة رخية. اللهم ادفع عنا البلاء والوباء والزلازل والمحن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا أندونيسيا هذه خاصة وسائر البلدان المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمرنا بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي لعلكم تذكرون. واذكروا الله العظيم يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. جعلنا الله وإياكم من العائدين والفائزين والمقبولين. كل آن وأنتم بخير.